kuningan dan emas. Saya punya pikiran lain. Mungkin dia sedang menunggu seseorang, pacarnya, temannya, adiknya, atau... Pikiran itu melayang di benak Raden Irawan saat ia mengangkat palunya. Dentingan logam bergema di lorong sempit yang memisahkan bengkelnya dari bengkel di sebelahnya. Ia tidak bisa menjelaskan perasaan itu dengan tepat, tetapi terasa lebih berat daripada batangan kuningan yang ia tempa setiap fajar, lebih ringan daripada filigran emas yang ia jual ke istana. Itu adalah bisikan sebuah kisah yang belum pernah diceritakan, sebuah rahasia yang seolah bersemayam dalam asap tipis yang melayang dari tungku, menunggu seseorang, siapapun, untuk mendengarnya. The Village of Gria 3. Gria 3 terletak di pinggiran kerajaan Cakrawala, tempat pegunungan bertemu dengan awan rendah dan sungai menyanyikan lagu pengantar tidur yang tenang di ladang. Desa itu tidak lebih dari selusin atap jerami, sebuah alun-alun pasar, dan dua bengkel yang saling berhadapan di seberang jalan berbatu. Cahaya keemasan bengkel emas dan kilauan kuning bengkel kuningan. Pengrajin emas, Raden Irawan, berasal dari garis keturunan pengrajin yang namanya terukir dalam sejarah Cakrawala. Kakek buyutnya, Surya, telah menempa seperangkat belati upacara pertama untuk penobatan Raja Wira. Tangan pengrajin emas itu mantap, matanya tajam seperti elang, namun hatinya terkunci rapat, hati yang dijaganya dengan gigih, karena ia percaya bahwa kekayaan sejati seorang pengrajin terletak bukan pada kilauan barang-barangnya, tetapi pada kemurnian garis keturunannya. Di seberang lorong, dalam cahaya hangat tungku kuningan, bekerjalah Sari, satu-satunya wanita di antara para pengrajin kuningan kerajaan. Keluarganya, Kirana, telah diangkat sebagai penjaga kuningan kerajaan seabad yang lalu ketika lonceng kuningan pertama berbunyi untuk menandai berakhirnya perang. Tangan Sari cekatan, senyumnya ramah, dan tawanya, selembut gemerisik daun tembaga, memenuhi bengkel seperti musik. Dia mewarisi bukan hanya keahlian itu tetapi juga sebuah rahasia. Sebuah buku harian kecil yang usang karena cuaca, tersembunyi di bawah papan lantai tokonya yang longgar, ditinggalkan di sana oleh ibunya, Maya, yang menghilang pada suatu malam yang badai ketika Sari baru berusia 10 tahun. Meskipun bersebelahan, kedua bengkel itu hidup di dunia paralel. Pintu bengkel emas selalu tertutup, sedangkan pintu bengkel kuningan selalu sedikit terbuka. Keluarga mereka saling mengangguk sopan di pasar, tetapi tidak ada kata yang terucap selain, "Selamat pagi." Namun, di balik keramahan itu, persaingan diam-diam membara, emas versus kuningan, tradisi versus inovasi, warisan laki-laki versus kecerdasan perempuan. Orang asing di Fajar. Suatu pagi yang sejuk, saat kabut menyelimuti tepi sungai, seorang asing tiba di Gria 3. Ia mengenakan jubah yang terbuat dari sutra hitam pekat, sepatunya meninggalkan jejak samar di embun. Ia membawa sebuah kotak kayu, tutupnya diukir dengan gambar burung phoenix yang bangkit dari kobaran api. Para penduduk desa berbisik, "Siapa dia? Siapakah dia?" Tetapi tak seorang pun berani menjawab. Ia memasuki bengkel emas terlebih dahulu. Irawan mendongak dari memoles jimat emas, alisnya berkerut. "Ada apa, wahai pengembara?" tanyanya dengan suara tenang. Orang asing itu meletakkan kotak itu di atas meja kerja. "Saya mencari seorang ahli perhiasan emas," katanya, "untuk memulihkan sebuah peninggalan yang selamat dari keruntuhan kekaisaran lama. Nilainya tidak diukur dengan uang, tetapi dengan kisah-kisah yang dibawanya." Jari-jari Irawan gemetar saat ia mengangkat tutupnya. Di dalamnya terdapat selembar emas kusam, dihiasi dengan pola lingkaran yang saling bertautan yang berdenyut samar, seolah bernapas. Emas itu kuno, lebih tua dari potongan emas apapun yang pernah disentuh Irawan. Pikirannya berpacu. "Saya punya pikiran lain." Ia teringat legenda yang diceritakan kakeknya, sebuah mahkota emas, mahkota Surya, yang pernah menyatukan kerajaan-kerajaan yang terpecah. Mahkota itu hilang selama kebakaran besar zaman ke-8, dan tidak ada seorang pun yang pernah melihatnya lagi. "Apakah kau tahu cara memperbaikinya?"
Tanya orang asing itu, matanya mengamati bengkel Irawan, lalu tertuju pada dinding tempat dekrit kerajaan kuno tergantung. Irawan menelan ludah. Aku sudah mempelajari teknik-teknik lama. Mungkin aku akan mencobanya. Dia menunjuk ke arah tungku. Bawa ke api. Kita lihat apa yang diingat logam itu. Orang asing itu mengangguk, senyumnya tipis. Baiklah. Saya akan tinggal sampai selesai. Saat orang asing itu duduk di pojok, aroma samar parfum tercium dari bengkel kuningan di sebelahnya. Sari melangkah keluar, menyeka noda debu tembaga dari pipinya. Matahari sudah terbit, serunya. Matahari sudah terbit, Tuan Tukang Emas. Saya bawakan teh untuk Anda. Irawan melirik pintu kuningan itu, lalu ke orang asing tersebut. Terima kasih, jawabnya sambil menerima cangkir panas itu. Ia menyesapnya, pikirannya kacau. Maybe he's waiting. Mungkin dia sedang menunggu seseorang, pacarnya, temannya, adiknya, atau someone to uncover a truth hidden in that gold. Ia tidak tahu bahwa mata orang asing itu, meskipun tenang, berkedip-kedip dengan ingatan akan sebuah desa yang jauh di mana ibunya sendiri pernah membisikkan lagu pengantar tidur kepada seorang anak yang terbuat dari kuningan dan emas. Seorang anak yang mustahil, sebuah mitos. Orang asing itu adalah Raka, seorang cendekiawan dari Ordo kuno sang penjaga Arcanum, yang percaya bahwa mahkota Surya dapat menyatukan kerajaan sekali lagi, tetapi hanya jika tangan yang tepat, berbeda, namun saling melengkapi, membuatnya. Bisikan kuningan. Saat tukang emas itu bergulat dengan relik tersebut, Sari menyelinap masuk ke bengkelnya sendiri. Dia membuka papan lantai dan mengambil buku harian itu. Halaman-halamannya menguning, tintanya pudar, tetapi kata-katanya masih berirama. Entry terakhir, yang ditulis dengan tulisan tangan maya yang elegan, berbunyi. Jika kau menemukan kepingan emas yang berkilau di antara besi tembaga, bawalah ke dalam api yang tidak pernah padam. Di sana, rahasia dua dunia akan bersatu, dan mereka yang menunggu akan menemukan apa yang mereka cari. Terjemahan. Jika kau menemukan sepotong emas berkilauan di antara tembaga, bawalah ke dalam api yang tak pernah padam. Di sana, rahasia dua dunia akan bersatu, dan mereka yang menunggu akan menemukan apa yang mereka cari. Jantung Sari berdebar kencang. Kalimat itu sepertinya merujuk pada lembaran emas yang diletakkan orang asing itu di bangku Irawan. Dia merasakan tarikan, seolah-olah buku harian itu sendiri adalah kompas yang menunjuk ke arah tungku di sebelah. Dia ragu-ragu, lalu menyeberangi lorong, udara dipenuhi aroma dupa yang terbakar dari kuil di dekatnya. Di dalam bengkel pandai emas, tungku itu berpijar jingga menyala. Irawan memegang lembaran emas di atas api, berhati-hati agar panasnya tidak melelehkannya. Raka memperhatikan, tangannya terkatup, matanya bolak-balik antara emas dan pandai emas itu. Sari melangkah maju, kehadirannya bagaikan riak lembut di udara yang panas. Maaf, saya tidak bisa mengganggu, katanya, suaranya hampir tak terdengar lagi selain bisikan api. Saya dengar Anda memiliki sepotong emas kuno. Irawan menegang, lalu sedikit rileks. Ia tidak merasakan ancaman dalam nada suaranya, hanya rasa ingin tahu yang sama yang telah mendorong leluhurnya sendiri. Ini benda kuno. Mungkin ini bagian dari sesuatu yang lebih besar. Raka menoleh, tatapannya melembut. Ini bukan sekadar relik. Ini adalah kunci. Arcanum percaya bahwa mahkota dapat ditempa kembali, tetapi hanya jika emas dan kuningan digabungkan dengan cara yang menghormati kedua keahlian tersebut. Mata Sari membelalak. Dia teringat buku harian ibunya, baris misterius tentang emas di antara tembaga. Jika kita membawa kuningan ke dalam api bersama emas, bisiknya,
setengah kepada dirinya sendiri. Irawan menatap lembaran emas itu, lalu ke Sari, kemudian ke Raka. Ketiganya berdiri dalam lingkaran panas dan kemungkinan. Pikiran yang tak terucapkan terasa berat, jika kau menemukan kepingan emas yang berkilau di antara besi tembaga. Jika sepotong emas berkilau di antara kuningan, mungkinkah kedua pengrajin itu akhirnya mengesampingkan persaingan mereka? Irawan mengambil keputusan. Mari kita coba, katanya dengan suara tenang. Tetapi kita harus mengikuti metode kuno. Api tidak boleh pernah padam, dan logam-logam itu harus terikat oleh niat, bukan hanya panas. Raka membuka kotak kayunya, memperlihatkan sebuah batang kuningan ramping, yang diukir dengan gambar Phoenix yang sama seperti bagian luar kotak tersebut. Ini diberikan kepadaku oleh guruku, katanya. Belum pernah digunakan. Konon, benda ini membawa roh api. Sari placed the brass rod beside the gold leaf. She whispered a few words in an old dialect, half prayer, half chant, learned from her mother as diary. Bersatu kita, cahaya dan tembaga. Di api yang tak pernah padam, rahasia akan terungkap. Let us unite, light and chopper. In the fire that never dies, the secret shall be revealed. Irawan menambahkan arang segar ke dalam tungku, api menjilati tepi batang kuningan dan lembaran emas. Saat panas meningkat, suara aneh memenuhi bengkel, dengungan lembut, seperti lonceng dari kejauhan. Lembaran emas mulai bersinar, permukaannya bergelombang seolah-olah tertutup lapisan tipis air. Batang kuningan melunak, dan berkilau keemasan. Untuk sesaat, waktu seolah berhenti. Api di tungku, nyala api abadi yang telah menghidupi generasi pengrajin, berkobar lebih keras, cahayanya tumpah ke dinding, menerangi potret para perajin emas dan penjaga kuningan di masa lalu. Udara dipenuhi aroma ozon dan wangi melati yang samar, bunga favorit Ibu Sari. Kemudian, sama mendadaknya dengan kemunculannya, dengungan itu berhenti. Di tengah tungku, muncul sebuah bentuk, sebuah mahkota, tetapi bukan dari emas murni atau kuningan kusam.